Hai Tribuners, hadir kembali Super Score Spesial Piala Dunia 2022 bersama saya Delta Gonzalez untuk edisi hari ini dan kita akan mengulas laga dari grup E yang akan mempertemukan Jepang versus Spanyol. Ini big match juga di grup E di match ketiga dan sudah bergabung dengan saya ada Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar dan Bli Komang Agus, wartawan Tribun Bali. Apa kabar Bang Giri, Bli Komang? Kabar baik, Kabar Delta. baik, Delta. Kabar Salam baik, bola. Kabar juga. tetap strong Apa ya. Ini kabar, Piala Mas Giri? Dunia, Piala Dunia belum setengah jalan ini ya. Dan Masih Tribunnya lama. tetap eksis menyajikan informasi seputar Piala Dunia di lewat program Super Score ini. Oke, Bli Komang dan juga Bang Giri, ini match ketiga di grup E yang di mana ada 3 negara yang masih berpeluang untuk lolos. Ada Spanyol, Jepang, dan juga Costa Rica yang ada di peringkat ketiga. Nah, saya akan mulai dari Jepang terlebih dahulu ya. Di sini Bang Giri, mungkin Jepang bisa jumawa ini karena bisa memenangkan laga saat jumpa dengan Jerman. Kita tahu seperti apa raksasanya Jerman kalau di dunia sepak bola. Namun justru malah tumbang dari negara timnas sekelas Costa Rica. Seperti apa pengamatan Bang Giri ini soal Jepang? Ya, Mbak Delta, saya revisi sedikit bahwa 4 tim ini sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak Oke, 16 4 besar. ya, malah semua ya ini ya. Ya, Jerman juga walaupun sekarang poin 1 hasil kalah dan hasil imbang, tapi tetap mempunyai peluang walau hitung-hitungannya ya sangat berat sekali. Iya. Dan untuk Jepang setelah kemarin di pertandingan pertama mengalahkan Jerman, ya ternyata kejutan itu tidak berlangsung di pertandingan kedua. Mereka kalah 1-0 dari Costa Rica di menit-menit terakhir dan itu sebuah kerugian tersendiri bagi Jepang karena kalau menang kemungkinan udah lolos ke babak 16 besar, tapi ternyata cerita berbeda. Tiket ke babak 16 besar harus diperjuangkan di pertandingan terakhir atau match D ketiga ini, dan lawannya adalah Spanyol. Spanyol, kita tahu mereka di pertandingan pertama menang 7-0 atas Costa Rica, dan di pertandingan kedua imbang melawan Jerman. Spanyol adalah kekuatan besar di Eropa, dan ini tidak akan mudah bagi Jepang. Jepang harus berjuang keras untuk setidaknya ya mau tidak mau sih harus menang sih, karena kita tidak tahu hasil pertandingan lain antara Costa Rica dengan Jerman. Jepang harus menentukan nasibnya sendiri, harus menang. Menang adalah tujuan utama dalam pertandingan melawan Spanyol nanti, karena dengan kemenangan maka ya pasti lolos lah ke 16 besar. Tidak tergantung dengan pertandingan antara Jerman dan Costa Rica. Ya, dan di grup E ini sekarang Spanyol ada di peringkat pertama dengan 4 poin, kemudian disusul Jepang yang masih memiliki 3 poin. Ini modal yang cukup besar ini, dan juga Costa Rica juga 3 poin, sementara Jerman terperosok di peringkat terbawah dengan 1 poin saja. Nah, itu soal Jepang yang memang mungkin saat bisa mengalahkan Jerman itu bisa menjadi, wah kita Jerman aja bisa ngalahin, apalagi Spanyol ya, mungkin juga bisa kita nahan imbang pun juga mungkin bisa di sini. Semangatnya Jerman, semangatnya Jepang kan kita tahu seperti apa. Nah, lantas Bli Komang, ini Spanyol menjadi apa ya? Mungkin menjadi yang paling mengejutkan ya. Kita mengejutkan dari segi skornya kan. Kalau Spanyol menang memang sudah tidak mengejutkan, tapi skornya bisa sampai 7-0 di laga pertama, kemudian justru bisa ditahan imbang Jerman 1-1. Apakah ada apa ya tren positif yang akan bisa dicapai oleh Spanyol di match ketiga, atau mungkin pengamatan Bli Komang di match pertama sama match kedua seperti apa ini? Ya, Delta, Spanyol kalau saya lihat di laga pertama memang bermain sangat nyaman ya, sehingga mereka bisa menampilkan gaya permainan ciri khasnya ya, dengan penguasaan bolanya, ya dengan gaya tiki-takanya yang kita kenal Spanyol, dan ini disempurnakan dengan finishing touch-nya yang sangat sempurna ya, sehingga bisa mencetak 7 gol. Jadi permainan Spanyol waktu lawan Costa Rica benar-benar mengalir dari belakang, tengah, dan depan.
gol demi gol pun akhirnya mengalir dengan mudah. Meskipun Costa Rica kita tahu punya kiper sekelas Navas ya, tapi tetap juga tidak bisa membendung derasnya serangan dari Spanyol. Namun situasi berbeda di laga kedua ketika menghadapi Jerman. Seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, Delta, bahwa Spanyol bakal menghadapi tantangan berat ketika menghadapi Jerman, karena kita tahu Jerman merupakan salah satu tim kuat di Eropa meskipun sebelumnya sempat kalah dari Jepang. Dan kita lihat sendiri dan terbukti bahwa Jerman mampu memberi perlawanan ketat kepada Spanyol di laga kedua, bahkan mampu memberikan tekanan yang luar biasa, sehingga Spanyol terlihat tidak terlalu bisa bermain enjoy lagi di laga kedua ini melawan Jerman. Tidak bisa bermain nyaman seperti ketika melawan Costa Rica, sehingga mereka kesulitan untuk bisa mencetak gol. Bahkan gol baru bisa tercipta di babak kedua ya, lewat Alvaro Morata yang merupakan pemain pengganti. Kemudian Jerman akhirnya juga bisa mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Jadi memang situasinya berbeda ketika menghadapi Costa Rica maupun menghadapi Jerman, dan tentu di pertandingan ketiga menghadapi Jepang rasanya Spanyol punya kesempatan untuk kembali bisa menampilkan permainan terbaiknya dengan ciri khasnya, karena kita tahu tentu semua orang sudah mafhum juga bahwa Spanyol punya kualitas lebih baik dari Jepang. Ya. Ya, kalau dari segi pemain memang lebih di atas kualitasnya daripada timnas Jepang, dan di sini Beli Komang Spanyol memang sudah diuntungkan dengan selisih gol yang cukup banyak, namun juga tetap butuh menang dalam laga versus Jepang ini. Nah, mungkin ada yang perlu diwaspadai dari kubu Spanyol saat bertemu dengan Jepang, karena Jepang juga barangkali ada kejutan-kejutan yang dia lakukan seperti saat dia menundukkan Jerman. Ya, di match ketiga ini melawan Jepang, Spanyol tentunya berada di atas angin ya. Mereka sekali lagi unggul secara kualitas pemain, kualitas tim, pengalaman di Piala Dunia maupun ajang internasional dari Jepang ya, jauh unggul segalanya. Saya kira Spanyol tentu akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya ya untuk meraih kemenangan guna memastikan juara grup. Sebenarnya seri pun dia sudah cukup untuk lolos ya bagi Spanyol, tapi saya kira Spanyol juga akan tetap berusaha mengincar kemenangan untuk menjaga tren positifnya untuk memastikan juara grup ya. Tentu mereka tidak mau mengambil risiko juga, meskipun hasil seri sudah cukup bagi dia untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Dan apabila seri, tentu ini juga berisiko bagi Spanyol, karena bisa jadi dia hanya finish sebagai runner up grup nanti di grup E ini. Jadi bakal bertemu juara grup dari grup F, tentu di 16 besar menghadapi tantangan lebih berat di 16 besar. Karena itu saya kira Spanyol juga akan tampil tetap dengan gaya khasnya untuk bisa meraih kemenangan atas Jepang untuk bisa memastikan juara grup. Nah, yang perlu diperhatikan dari Jepang tentu semangat pemain-pemain Jepang, daya juang mereka, tentu ini perlu diwaspadai oleh Spanyol. Mungkin secara kualitas mereka kalah dari Spanyol, tapi mereka punya daya juang, punya semangat, dan juga pemainnya cepat-cepat ya, jadi punya speed. Ini yang perlu diwaspadai. Ini sudah diperlihatkan Jepang ketika menghadapi Jerman. Jadi Spanyol tetap tidak boleh menganggap enteng ya Jepang ya di laga ini. Jadi tetap harus memberi perhatian. Tapi apapun itu, kalau saya melihat Spanyol tetap unggul ya, tetap berpeluang untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Ya. Mungkin nanti akan ada sejumlah pergantian di starting 11 yang dilakukan oleh Enrique ya. Mungkin bisa jadi Alvaro Morata yang tampil sangat baik di 2 laga sebelumnya, selalu mencetak gol meskipun turun sebagai pemain pengganti, kemungkinan akan mendapat peluang kesempatan tampil sebagai starter. Tapi bisa juga Morata tetap sebagai pemain pengganti, disiapkan sebagai super sub ya. Jadi sebagai pemecah kebuntuan. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan, bisa saja ada sejumlah rotasi ya mungkin, tapi tidak terlalu banyak kalau saya kira. Mungkin hanya 1-2 pemain yang akan diganti untuk melakukan rotasi. Dan saya kira bagi saya Jepang sendiri sepertinya sudah kehilangan momentum sebenarnya kalau menurut saya. Jadi ketika Jepang bisa mengalahkan Jerman, membuat kejutan besar, kemudian di laga kedua kalah dari Costa Rica, sebenarnya di situ Jepang sudah kehilangan momentum besar ya.
seharusnya seperti yang disampaikan oleh Giri tadi, di laga kedua itu mereka harus bisa menjaga tren positifnya, harus bisa meraih kemenangan melawan Costa Rica, paling tidak meraih hasil imbang, sehingga peluang dia untuk lolos ke 16 besar lebih terbuka. Nah sekarang kondisinya sudah berubah drastis ya, karena di laga ketiga, di laga penentuan mereka harus menghadapi Spanyol, jadi langkah Jepang menjadi lebih berat ya. Jadi saya kira Jepang sudah kehilangan momentum di laga kedua kemarin. Ya, jadi di sini di match kedua ini setidaknya harusnya bisa dimaksimalkan oleh masing-masing timnas, karena biasanya match kedua ini akan sangat menentukan kelolosan di 16 besar. Nah ini udah sampai match ketiga, mau tidak mau apapun hasilnya memang harus pasrah. Dan Bang Giri tadi udah disinggung nih sama Blikomang kalau Jepang sudah kehilangan momentum. Apakah Jepang maksud saya bisa mengimbangi Spanyol nanti atau seperti apa? Bahkan di sini mungkin Spanyol akan tampil lebih maksimal dan tidak memakai pemain lapis kedua. Ini akan sangat riskan bagi Luis Enrique untuk memasang pemain lapis kedua di Spanyol. Iya, Jepang seperti yang dibilang Blikomang mungkin memang kehilangan momentum lah ya. Setelah menang melawan tim sekelas Jerman, tapi kemudian melawan Costa Rica kalah di gol menit-menit terakhir. Itu sebuah kesalahan yang ya, tapi tidak boleh terus berlarut-larut menjelang pertandingan melawan Spanyol ini. Kita tahu Spanyol adalah kekuatan besar Eropa, ya. Dan ini mau tidak mau Jepang harus mengambilnya, apapun bentuknya, usahanya. Jepang harus bekerja keras untuk ya kalau tidak menang ya minimal imbang, dan tim lain antara Costa Rica dengan Jerman tidak ada pemenang mungkin, dan nanti ada hitung-hitungannya di klasemen sementara. Dan yang menjadi beban bagi Jepang adalah tren di Piala Dunia. Seperti kita ketahui bahwa di Piala Dunia 98 mereka penyisihan grup, kemudian selanjutnya di babak 16 besar, dan terakhir yang di Rusia itu mereka masuk babak 16 besar. Apakah siklus 16 besar penyisihan itu berlanjut pada Piala Dunia 2022 di Qatar ini? Kita tunggu saja, tapi yang pasti Jepang tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan Costa Rica ketika melawan Spanyol. Kalah 7-0 itu adalah sejauh ini adalah skor yang terbesar, dan Jepang walaupun kemarin kalah Costa Rica, mereka tidak akan mengulangi kesalahan Costa Rica ketika melawan Spanyol. Dan kecepatan pemain mereka bisa diandalkan. Mereka ketika melawan tim-tim sebelumnya, melawan Costa Rica misalkan, mereka memiliki jumlah tembakan yang sangat banyak. Ada 13, dan tembakan ke arah gawang itu ada 3. Tapi ternyata dari jumlah usaha yang seperti itu, tidak ada satupun gol yang tercipta. Maka dari itu ketika melawan Spanyol, Jepang harus bisa memaksimalkan setiap peluang. Tidak setiap peluang, tapi ya masa 13 peluang, tembakan, tidak ada gol satupun ke gawang Costa Rica. Maka hal itu tidak boleh terjadi ketika melawan Spanyol. Walaupun lini belakang juga harus konsentrasi penuh mengawal lini pertahanan Spanyol yang kita tahu di sana ada pemain-pemain hebat seperti yang dibilang Blikomang tadi, ada Alvaro Morata, walaupun datang dari bench, dia bisa menjadi pembeda. Gitu Mbak Delta. Ya, tapi Morata juga memang sudah banyak pengalaman kalau di level sekelas Euro, sekalipun itu Piala Dunia. Nah, memang kan Jepang menipis ya setelah berjumpa dengan Costa Rica dengan hasil kalah. Nah, ini kalau tadi Bang Giri ngomong ada siklusnya Jepang di Piala Dunia, berarti untuk edisi Piala Dunia kali ini siklusnya hanya sampai penyisihan ya? Kalau menurut siklus itu iya. Ya. Tapi sebagai sesama Asia lah, kita punya semangat Asia, kita berharap Jepang bisa melaju lebih jauh. Ya. Kita tahu Arab sudah gagal, Qatar sudah gagal. Sekarang Jepang harus berjuang, nanti Korea Selatan juga masih punya kans. Sekarang Jepang harus berjuang semaksimal mungkin untuk sejauh mungkin, ya setidaknya tidak mengulangi siklus yang sudah rentetan di Piala Dunia sebelumnya.
Memang kalau secara siklus sekarang ini mereka hanya sampai di fase grup, tapi tidak ada yang tahu sebelum pertandingan selesai apakah mereka bisa lolos ke babak 16 besar atau tidak, walaupun lawannya adalah Spanyol. Ya, jadi orang Perancis aja bisa mematahkan kutukan juara bertahan ya, karena dia berhasil melenggang ke 16 besar. Nah ini Jepang pasti bisa ini untuk bisa menghentikan siklus tren buruknya di setiap Piala Dunia. Oke, itu dari Kens Jepang. Nah kalau kita sekarang ngomongin soal kualitas pemain, tadi Bli Komang sudah mengatakan kalau memang kualitas pemain Spanyol lebih di atasnya Jepang. Nah lantas Bang Giri, siapa yang akan menjadi ujung tombak di timnas Jepang saat berjumpa dengan Spanyol? Karena ini laga yang cukup berat menurut saya buat Jepang. Iya, Jepang didukung oleh pemain-pemain yang sudah malang melintang di Eropa. Mereka bukan cuma mengandalkan seperti Qatar mengandalkan pemain-pemain yang bertarung di liga lokal, tapi Jepang pada Piala Dunia kali ini memiliki pemain yang berpengalaman. Sebagai ada di sektor penyerang, ada di sektor pertahanan. Saya pikir Takuma Asano dan Ritsu Doan masih menjadi andalan pada pertandingan kali ini. Mereka mempunyai kecepatan dan mereka juga mencetak gol ke gawang Jerman. Saya pikir mereka masih memiliki semangat luar biasa, walaupun kemarin kalah dari Costa Rica. Ketika melawan Spanyol, saya pikir ya kecepatan pemain Jepang akan dimaksimalkan oleh pelatih untuk membongkar pertahanan Spanyol. Ya, oke. Dan pemain yang membobol gawang Jerman itu juga merupakan pemain dari Bundesliga kan? Iya, dua-duanya dari Bundesliga. Ya, itu nilai plus yang dimiliki oleh skuad Jepang. Lantas, Bli Komang, Spanyol yang memang pemainnya sudah di atas rata-rata, kualitasnya sudah di atas Jepang ini, yang menurut saya memang skuad dari Spanyol sendiri memang sudah cukup merata dari usia, tua dan juga muda. Nah, menurut Bli Komang seperti apa pemain-pemain Spanyol ini? Ya, Delta, Spanyol meskipun mungkin tidak terlalu sekarang ini tidak terlalu punya bintang-bintang yang benar-benar menonjol ya seperti di era sebelumnya ada duet Xavi Iniesta di lini tengah seperti itu ya. Kemudian ada David Villa, Fernando Torres. Tapi dari materi yang dibawa oleh Enrique di Piala Dunia 2022 ini, yang merupakan sebagian besar juga memperkuat Spanyol di Euro 2020 kemarin, saya kira mereka ini tengah menuju era emas gitu ya, artinya menuju kematangan ya. Jadi sudah muncul calon-calon bintang baru, bahkan bintang-bintang muda ya, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Gavi yang dipadukan dengan pemain senior Sergio Busquets di gelandang. Kemudian di depan ada Torres, ada juga Dani Olmo. Jadi sudah muncul calon-calon bintang baru di Spanyol. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi Spanyol. Ya secara kualitas tim ya sekali lagi bahwa Spanyol masih jauh lebih unggul dari Jepang dan rasanya kesempatan mereka untuk bisa menang sangat terbuka sekali ya. Apalagi kalau Enrique tetap menurunkan skuad terbaiknya di laga ini ya. Tidak seperti halnya Prancis yang tadi malam yang menurunkan pemain lapis dua semua yang dikeluarkan. Keduanya ya, nyaris 11 pemain yang diganti semua oleh Didier Deschamps, sehingga terjadi sedikit kejutan di mana Prancis akhirnya harus kalah dengan skor 1-0. Tapi saya kira di laga ini Enrique mungkin tidak akan banyak melakukan perombakan ya. Dia akan tetap menurunkan skuad terbaiknya untuk bisa mendapatkan kemenangan, karena situasinya tidak seaman Prancis ya. Jadi Spanyol masih butuh kemenangan untuk bisa memastikan juara grup. Ya paling pahit-pahitnya seri gitulah artinya untuk bisa mengunci juara grup. Dan kalau kita lihat dari penampilan Spanyol sendiri dalam 13 laga terakhirnya mereka bahkan hanya sekali kalah. Jadi saya kira menghadapi Jepang, Spanyol masih tetap layak diunggulkan. Ya, oke. Kalau tadi sudah sempat disebut Gavi ya. Nah, ada yang bilang kalau tidak salah kemarin saya tuh sempat dengar yang bilang itu seperti ini. Dewa sepak bola menurunkan ataupun menciptakan Gavi untuk mereka para penonton yang belum sempat atau yang belum pernah
melihat permainan Iniesta. Nah, tanggapan dari Bli Komang gimana ini? Ya, memang tipikal Gavi ini memang mirip-mirip dengan Iniesta ya. Sangat-sangat Iniesta banget ya. Jadi mungkin para pecinta bola yang belum sempat, seperti yang bilang Delta tadi, yang belum sempat menyaksikan bagaimana kehebatan Iniesta, bisa sekarang melihat sosok Gavi ya di timnas Spanyol. Masih muda sekali, usianya masih belasan tahun, tapi gaya permainannya sangat bagus dan punya mental yang sangat baik. Di usia yang masih muda dia tampil sangat percaya diri ya, menjadi starter di timnas Spanyol dan tampil di Piala Dunia ini. Bahkan sudah mencetak 1 gol ya kemarin ya, ketika menghadapi di laga pertama menghadapi Costa Rica. Saya kira duet Pedri dan Gavi ini bisa menjadi semacam apa ya, penerus atau jelmaan dari duet Xavi Iniesta di Spanyol. Oke, Gavi dan Pedri menjadi masa depan Spanyol ya, masa depan sepak bola Spanyol modern dari sekarang. Nah, lantas Bang Giri tadi Gavi bisa disebut sebagai pemain kunci di lini tengahnya Spanyol. Nah, lantas apa sih yang perlu dilakukan ataupun langkah apa untuk mengantisipasi pergerakan dari Gavi dari kubu Jepang? Ya, saya pikir pelatih sudah memiliki jurus-jurus untuk meredam bahwa kekalahan seperti yang dialami Costa Rica tidak akan terjadi pada pertandingan kali ini. Lini belakang harus lebih disiplin, tidak boleh lengah seperti ketika melawan Costa Rica di menit-menit menjelang pertandingan selesai ternyata ada gol yang berujung kekalahan. Karena kalau lengah, maka hukuman pasti akan didapat dari Spanyol yang kita tahu memiliki skuad yang sangat lengkap dari belakang, tengah, sampai depan. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat mumpuni untuk menghukum siapapun lawannya. Yang pertama Costa Rica sudah, yang kedua walaupun 1-1 dengan Jerman, dan yang terakhir tentu mereka seperti yang dibilang Bli Komang, mereka dalam posisi tidak seperti Prancis yang udah lolos dan kemudian mengubah hampir semua starting 11-nya yang akhirnya malah kalah 1-0 dari Tunisia. Nah, Spanyol tidak akan melakukan itu memang, maka dari itu segala daya upaya harus dilakukan oleh Jepang pada pertandingan ini, tidak boleh lengah di lini belakang agar tidak ada hukuman ke gawang Jepang yang kipernya sudah berjuang keras dalam pertandingan sebelumnya, sudah membuktikan diri bahwa tembok tebal ada di kiper, tapi kalau tidak didukung oleh lini pertahanan yang kuat juga akan sia-sia. Ya, oke. Jadi ini ujian berat untuk Jepang di match ketiga ini, meskipun juga bisa mengeluarkan banyak kejutan. Kita tahu dulu kemarin Iran, Australia juga hampir tidak bisa. Iran sudah bisa memastikan untuk lolos. Ini hampir ya. Australia sudah cukup bisa memastikan untuk lolos juga. Nyatanya yang Iran ini akhirnya juga gagal tidak lolos. Nah, ini kita tidak tahu seperti apa hasil dari Jepang dan Spanyol, meskipun Spanyol lebih diunggulkan. Nah, lantas prediksi skornya berapa ini, Bli Komang? Ya, terima kasih Delta. Sedikit mungkin melanjutkan tadi pernyataan Delta ya, bagaimana nasib tim-tim Asia ini ya. Jadi memang menarik karena kita sebagai warga Asia. Jadi karena timnas Indonesia nggak lolos, jadi kita menjadi warga Asia. Belum tim Asia ya. Jadi menarik memang, Iran sempat memiliki peluang untuk lolos ya. Setelah meraih kemenangan 1-0 atau lolos, dan meskipun di laga pertama kalah dari Inggris ya kalau telak, tapi sayang sekali peluang besar yang sudah di depan mata akhirnya lenyap, kalah 1-0 dari Amerika Serikat ya, padahal mereka hanya membutuhkan hasil imbang. Nah, kemudian Arab Saudi yang di laga pertama juga membuat kejutan besar, bahkan sangat-sangat besar ya, mematahkan rekor Argentina, menjadi tim Asia pertama yang bisa mengalahkan Argentina. Nyatanya juga akhirnya tersingkir. Setelah di 2 laga berikutnya mereka tidak bisa menjaga performanya, kalah di 2 laga berikutnya, sehingga akhirnya juga tersingkir.
Nah, saya khawatir ini terus terang Jepang bisa bernasib sama seperti Iran maupun Arab Saudi ini. Jadi sempat membuat kejutan di laga pertama dengan mengalahkan Jerman, kemudian kalah di laga kedua menghadapi Costa Rica, dan sepertinya akan kalah lagi melawan Spanyol dari seperti itu. Jadi nasibnya kira-kira akan sama seperti Iran maupun apa namanya Arab Saudi. Kalau Qatar oke lah, itu karena hanya sebenarnya tim penggembira ya. Ya memang. Tidak bisa diharapkan jadi kalah 3 kali ya. Jadi saya kira Jepang bagaimanapun rasanya akan berat untuk mengalahkan Spanyol. Dan saya kira Spanyol akan unggul dengan skor 2-0. 2-0 untuk Spanyolnya. Lantas apakah ini Bang Giri hasil yang realistis bagi Jepang untuk lawan Spanyol? 2-0 ini dari Beli Komang. Iya, saya pikir memang benar secara kekuatan Jepang jauh lah di bawah Spanyol. Di ranking FIFA itu Jepang 24, sementara Spanyol di posisi 7, sangat jomplang sebenarnya. Tapi dengan semangat untuk lolos ke babak 16 besar, saya pikir memang peluang kalah itu lebih besar, tapi kalau menurut prediksi saya bisa 1-1. Imbang ya, bisa menghasilkan angka imbang, dan 1 poin bagi Jepang mungkin sudah menyelamatkan untuk bisa lolos 16 besar, tapi juga harus melihat hasil dari Costa Rica versus Jerman dulu. Nanti bakal ada selisih gol atau lebih rumit dari sini ya. Ya, sebagai warga Asia sekali lagi tentu kita berharap Jepang bisa lolos ya. Secara hitung-hitungan di atas kertas mereka terjepit sekali. Spanyol, dan rasanya Spanyol punya peluang besar untuk menang. Dan kalau bisa seri, Jepang masih punya peluang untuk lolos ya. Dengan catatan bahwa Costa Rica imbang dengan Jerman, jadi Jepang bisa lolos. Costa Rica dan Jerman hanya bermain imbang. Imbang ya. Sama mengantongi 4 poin, tapi Jepang akan lolos karena unggul selisih gol dari Costa Rica. Ya, dan tentunya untuk lolos 16 besar, nah ini siapa nih akan berhadapan ya di laga berikutnya. Tentunya akan menjadi sebuah kejutan, dan kita nantikan berapa hasil skor dari Jepang versus Spanyol. Itu dia ulasan dari Bang Giri dan juga Beli Komang. Terima kasih untuk ulasannya. Ya, sama-sama Delta. Baik Tribuners, jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.